diberikan kelancaran dan cuaca cerah. Ya, tinggal ke kalian semua. Ya, berhasil bagus tidaknya tergantung kalian. Kalian maksimal atau tidak. Gitu ya. Jangan lupa selalu berhati-hati, jalan, lari, jangan terlalu buru-buru, khawatir nanti jatuh malah jadi malu dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang bawa-bawa properti, yang tugasnya bawa-bawa properti khususnya ya, harus lebih berhati-hati lagi. Oke, kita berikan dan kita sajikan penampilan kita yang maksimal ya teman-teman ya. Lebih baik dari yang kemarin, ya, supaya ayah bunda kalian senang dan bangga dengan kalian. Oke. Siap, Oke, yuk. Terus. SD 5 Tandak, yes, gitu ya. Yes. Siap, 3, 2, 1. SD 5 Tandak, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD 5 Tandak akan menampilkan drama berjudul Dora's Adventure with Badok Klinting. Sebelum mulai, kita absen dulu yuk. SD 3 mana suaranya? SD 4 mana suaranya? SD 5 mana suaranya? SD 6 mana suaranya? Ayah bunda mana suaranya? Ya ya, selamat menyaksikan. Dora sampai di rumah dan Mama menyambut Dora. Dora, kamu sudah pulang? Iya, Ma. Nanti siang Mama minta tolong ya, antarkan kue ke rumah nenek. Oke, Ma. Kue apa? Ini kue Bika Ambon yang Mama bawa dari Medan kemarin. Dari Medan. Kok namanya Bika Ambon? Bika Medan dong seharusnya. Lah, iya juga ya. Ya udahlah, yang penting nanti kamu antarkan ke nenek. Iya, siap, Ma. Halo? Halo, Diego. Ya, halo Dora. Apa kamu ingin berpetualang bersamaku? Kemana? Melewati jembatan danau rumah nenek. Oh, mau ke rumah nenek. Oke, aku ikut. Sudah siap. Siap. Teman-teman, ayo ikuti aku ke rumah nenek. Kita akan melewati jembatan, danau, lalu sampai di rumah nenek. Jembatan, danau, rumah nenek. Ucapkan bersamaku. Jembatan, danau, rumah nenek. Jembatan danau rumah nenek. Berangkat. Diego dan Dora berjalan. Di tengah perjalanan, Dora berhenti. Diego mengikuti. Kenapa Dora? Setelah danau ini, kita belok kemana ya? Bukannya ke kiri ya? Seingatku sih kanan. Duh, aku jadi ragu nih. Sudah lama nggak ke rumah nenek. Siapa yang kita minta bantuan kalau tidak tahu harus kemana? Peta. Maukah kau memeriksa peta untuk mencari jalan ke rumah nenek? Katakan peta. Peta. Aku peta. Dia peta. Aku peta. Diego dan Dora sedang menuju ke rumah nenek dan tidak tahu harus kemana.
bakso. Nah, rumah nenek ada di seberang tukang bakso. Itulah caramu pergi ke rumah nenek. Jadi ingatlah, lurus, belok kiri, tukang bakso, rumah nenek. Katakan bersamaku, lurus, belok kiri, tukang bakso, rumah nenek. Lurus, belok kiri, tukang bakso, rumah nenek. Baiklah, terima kasih Peta. Terima kasih, Peta. Diego dan Nora berjalan kembali dan tak lama sampai di rumah nenek. Nenek. Dora, Diego, kalian sudah sampai? Iya, Nek. Nenek sehat. Iya, Nenek sehat-sehat saja. Kalian bagaimana? Sehat, Nek. Cuma tadi kami sempat lupa jalan ke sini. Iya, Nau. Kami berhenti dulu untuk melihat peta. Oh, begitu. Syukurlah kalian sampai juga. Ngomong-ngomong, di depan danau tadi kami melihat patung naga yang besar. Kenapa ada naga, Nek? Oh, kalau itu ada ceritanya. Oh ya, ceritakan pada kami dong, Nek. Iya, Nek. Jadi, begini ceritanya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Baru Kelinting. Tersebutlah sebuah cerita yang berasal dari Jawa Tengah. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri bernama Endang Sawitri dan Ki Hajar Salokantar. Suatu hari, Endang Sawitri membuat suatu kesalahan, yaitu mengaku pusaka Cimrik milik Ki Hajar Salokantar. Untuk menebus kesalahannya, dia harus bertapa di tengah rawa. Selagi bertapa, dia melahirkan anak. Namun yang lahir adalah seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Kelinting karena di lehernya terdapat kelintingan atau lonceng. Endang Sawitri merawat anaknya sendiri, sementara Ki Hajar Salokantar menuntut ilmu di Gunung Telomoyo. Bu Umi, barusan dari mana? Dari rumahnya Bu Endang, Bu. Memangnya nggak takut, Bu? Takut kenapa, Bu Unai? Iya, sekarang Baru Kelinting kan sudah besar. Dulu sih, walaupun ular, tapi kan masih segini. Sekarang juga cuma segini kok, Bu. Masa sih, Bu? Iya, kepalanya. Hehehe. Ah, bunga ini bercanda aja. Hehehe, nggak usah khawatir, Bu. Baru Kelinting memang ular naga besar sekarang. Tapi dia tidak berbahaya, malah kadang suka membantu warga. Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu. Iya, Bu. Bunda, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tentu saja, cetak apa? Selama ini, aku sangat bersyukur punya bunda yang selalu sayang padaku. Padahal, aku tahu orang-orang selalu berbicara buruk di belakang bunda karena mempunyai anak seekor naga. Iya, bunda juga bersyukur karena Baru Kelinting tumbuh menjadi anak yang baik. Jadi, apa yang mau kau tanyakan? Sebenarnya,
Ayahku di mana? Baiklah Baru Kelinting, sepertinya memang sudah saatnya kau bertemu dengan ayahmu. Ayahmu bernama Ki Hajar Salokantara. Saat ini ayahmu sedang menuntut ilmu di Gunung Telomoyo. Beliau sedang bertapa di gua di gunung itu. Kau bisa bertemu dengannya di situ. Bolehkah aku pergi ke sana sekarang? Tentu saja, tapi satu pesan Bunda, yaitu kau harus baik-baik menjaga diri. Setelah bertemu dengan ayahmu, jangan lupa kau tunjukkan kelintingan di lehermu itu. Itu adalah peninggalan ayahmu, sekaligus bukti bahwa kau memang anaknya. Baik Bunda, kalau begitu aku pamit dulu. Hati-hati nak. Dengan bekal seadanya dan diiringi dengan doa restu ibunya, Baru Kelinting memulai perjalanan ke Gunung Telomoyo. Baru Kelinting terlihat berjalan menuju Gunung Telomoyo. Apakah ayahku benar ada di sini? Bagaimana jika dia tidak mau menemuiku? Sudahlah. Yang penting aku masuk saja dulu. Apakah Tuan adalah Ki Hajar Salokantara? Namaku Baru Kelinting. Ibuku bernama Endang Sawitri. Kalung kelintingan ini adalah peninggalan Tuan dan menjadi bukti aku adalah anakmu, Tuan. Kalung kelintingan itu memang peninggalanku, tapi ada satu hal lagi yang perlu kau lakukan. Kau harus melingkari Gunung Telomoyo ini dan bertapa selama 1 tahun lamanya. Jika kau bisa melakukannya, maka aku akui kau sebagai anakku. Setelah itu, kau bisa menjadi manusia. Baiklah, Tuan. Baru Kelinting pun melaksanakan perintah Ki Hajar Salokantara. Dengan mudahnya, ia melingkarkan tubuhnya di Gunung Telomoyo. Ia pun bertapa. Selama bertapa, ia begitu khusyuk. Semakin lama, tubuhnya tertutupi oleh lumut, tanah, dan dedaunan. Tubuhnya kini hampir tidak terlihat. Hampir setahun kemudian, ada sebuah desa yang akan melaksanakan kegiatan bersih desa. Bapak-bapak, warga desa, mohon perhatiannya. Esok hari kita akan mengadakan kegiatan bersih desa. Setelah kegiatan, kita akan makan bersama di alun-alun desa. Untuk itu, saya mohon bantuan Bapak-bapak sekalian untuk berburu mencari hewan yang bisa disajikan sebagai hidangan, misalnya rusa. Siap, Pak Lurah. Para penduduk desa pun melakukan perburuan di lereng bukit. Mereka hendak berburu rusa sebagai jamuan di acara bersih desa. Namun hingga senja mulai datang, mereka tidak dapat menemukan 1 ekor rusa pun. Mereka hampir menyerah. Kita pulang saja, Yuman. Aku capek. Iya, aku juga, Kir. Hei, tunggu sebentar.
Pergi ke hutan di kala senja. Cakep. Di hutan baik si pohon lontar. Ujung dicinta ulang pun tiba. Lihat daging ular yang besar. Kalau begitu, apa kita bawa saja untuk makanan besok? Betul. Tapi apa ular ini tidak berbahaya? Halah, coba kau lihat. Dia tidak bergerak, pasti sedang tidur. Bagaimana bapak-bapak? Saya setuju, hari sebentar lagi malam. Kalau kita terus mencari, bisa-bisa tersesat karena gelap. Pak Tomin bawa golok kan? Iya, ini goloknya. Kalau sudah dipotong, masukkan saja ke sini. Ini saya bawa karung. Mantap Pak Diro. Baik, ayo kita kerjakan bapak-bapak. Mereka kemudian memotong ular itu dan membawa pulang dagingnya. Mereka tidak tahu bahwa ular tersebut adalah baru kelinting. Di sepanjang perjalanan pulang, mereka terlihat sangat senang. Acara kali ini pasti sangat meriah. Benar, kita berhasil mendapatkan daging yang banyak. Keesokan harinya, setelah acara bersih-bersih selesai, warga desa berkumpul di alun-alun. Terlihat banyak sekali makanan lezat. Para warga tampak menikmati daging ular itu. Paman, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Enak saja. Ini daging bukan untuk kau. Mendapatkan dagingnya saja susah tahu. Sudah, pergi sana, minta kepada orang tuamu. Anak kecil itu kemudian mendatangi warga yang lainnya. Bu, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku lapar sekali, sudah lama tidak makan. Duh, kotor sekali kamu. Makanan ini hanya untuk warga desa sini saja. Maaf ya nak, untuk bisa makan di sini harus good looking. Minimal mandi dulu sana. Iya betul. Duh, saya jadi tidak selera makan lihat wajahmu. Setelah ditolak berkali-kali, anak kecil itu pun menjauhi kerumunan warga desa. Setelah lama berjalan, dia berhenti di sebuah pondok kecil. Rumah itu milik seorang janda tua. Ya, siapa ya? Nek, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku sudah lama tidak makan, Nek. Duh, kasihan sekali. Masuklah nak. Aku punya sedikit makanan untukmu. Tapi, maaf, makananku sederhana saja. Hanya ada fried chicken, nugget, salad buah, Coca-Cola, rendang bebek, nasi Bali, jus sirsak, mie goreng, dan capcay. Oh iya, sama martabak manis sisa tadi malam. Wow, sederhana sekali, Nek. Ayo masuk. Baru Kelinting masuk ke rumah nenek, kemudian makan dengan lahap.
Terima kasih, Nek. Aku tak tahu harus berbuat apa untuk membalas kebaikan Nenek. Oh ya, Nek, aku minta satu hal pada Nenek. Ketika Nenek mendengar suara gemuruh, segeralah naik ke lesung untuk menyelamatkan diri. Tolong turutilah perkataanku ini, Nek. Hah? Baiklah. Meski tidak paham apa yang dimaksud, nenek itu tetap mendengarkan permintaan si anak kecil. Selesai makan, anak itu kembali ke alun-alun desa. Ia berusaha tetap meminta makanan. Paman, aku minta sedikit saja makananmu. Hih, kamu lagi. Pergi sana. Baru Klinting didorong hingga terjatuh. Baru Klinting mengambil sebatang ranting kecil, ditancapkannya ranting itu ke dalam tanah. Wahai warga desa, aku tantang kalian semua. Aku tantang kalian untuk mencabut ranting ini. Cuma begitu aja, baik manapun juga bisa. Hahaha. Satu persatu, warga berusaha mencabut ranting itu. Namun, tidak ada satupun yang mampu mencabutnya. Warga bergiliran mencoba mencabut ranting itu, tapi semuanya gagal. Sebelumnya, aku beritahu kalian, aku adalah Baru Klinting, jelmaan ular naga yang kalian makan. Aku datang ke sini untuk menguji kalian dengan meminta sedikit makanan. Namun, kalian tidak mau menolongku. Tiba waktunya bagi kalian menerima hukuman atas perbuatan kalian ini. Baru Klinting segera mencabut ranting itu. Dari bekas cabutan ranting mengalir air yang sangat deras. Semakin lama, air itu semakin deras dan mengakibatkan banjir bandang. Warga desa berteriak minta tolong. Berusaha berenang namun tetap tenggelam. Begitulah setelah Baru Klinting mencabut ranting tersebut. Dalam sekejap, desa tersebut tenggelam oleh air bah dan menjadi sebuah danau rawa. Semua penduduk desa tenggelam. Nenek datang dengan lesung dan melihat desanya tenggelam. Dia tampak terlihat sedih. Hanya ada satu penduduk yang selamat. Ia adalah nenek janda yang memberikan makanan kepada Baru Klinting. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba datang air bah? Siapa sebenarnya anak kecil tadi? Menurut legenda, desa yang tenggelam tersebut menjadi sebuah danau rawa yang sekarang dikenal sebagai Rawa Pening karena airnya yang jernih. Rawa Pening terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Semoga kisah tadi mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang lain dan selalu mau berbagi.
Begitulah ceritanya, Dora, Diego. Jadi disebut rawa pening karena airnya jernih ya, Nek? Iya, betul Diego. Oh, saking beningnya kalau kita lihat jadi pusing ya, Nek? Hah? Bukan pening yang itu, Dora. Oh, hehehe. Cerita tadi kan legenda, tapi secara ilmiah rawa pening itu merupakan hasil pergeseran lempeng bumi yang membentuk cekungan. Oh, begitu Diego. Iya betul, air rawa pening berasal dari 3 gunung yang mengitarinya. Karena rawa pening itu cekungan terendah, maka terbentuklah danau. Wah, seru sekali cerita hari ini, Nek. Aku jadi ingin main ke sana. memperkenalkan tokoh-tokohnya. Tidak sebagai Firna. Audi sebagai Neka Mama Dora. Saya sebagai Boki. Aika sebagai Dora. Saya sebagai Dora. Elang sebagai Kliwon. Sebagai Dira. Badil sebagai Peta. Akira sebagai Diego.
dalang satu sekaligus narator. Arya sebagai Palura. Fadlian sebagai Bapak Desa. Bibit sebagai Bu Endang Sawitri. Afin sebagai dalang buah. Fauzan dan Asan sebagai baru Klinting. Dan saya Zahwa sebagai Bu Unai dan MC. Dan saya Noah sebagai Ki Hajar Salokantara dan MC.